Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. Bapak Bagus. Iya, Dok. Ya, Bapak Bagus, mungkin sebelumnya sudah pernah ketemu ya. Perkenalkan, saya Dr. Rofi, dokter yang bertugas di malam hari ini. Nah, jadi di sini saya akan melakukan interpretasi atau menentukan hasil pemeriksaan dari foto ronsen yang sudah saya lakukan terkait dari keluhan Bapak. Iya, Dok. Saya nanti akan coba untuk mempresentasikan. Jika ada yang ditanyakan, Bapak silakan ditanyakan ya, Pak. Iya, Dok. Saya izin untuk share screen. Ya, silakan, Dok. Oke, baik Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Terlihat, Dok. Sudah terlihat ya. Oke, Pak. Jadi sini saya mungkin akan lebih mengidentifikasi dulu ya. Takutnya salah nama atau apa, identitas dari Bapak. Ini atas Iya, nama Bapak Bagus. Umurnya 20 tahun ya, Pak. iya, Jenis Dok. kelaminnya laki-laki, untuk tanggal diperiksanya tanggal 26 Januari 2021. Nah, untuk diagnosa klinisnya mungkin kalau yang saya lihat tidak ada kelainan apa-apa, Pak, dari keluhan Bapak yang trauma kemarin. Yang saya lihat mungkin secara diagnosa klinis tidak ada keluhan apa-apa pada bagian tulang kepala atau kranium. Walaupun memang ada beberapa memar di jaringan pada kepala Bapak. Nah, jadi selanjutnya adalah saya akan memasang foto di Lightbox ya. Mungkin kalau untuk secara offline nanti bisa dilihat ya Pak, karena ini online, jadi Bapak bisa melihat gambar yang ada di yang saya share screen ini. Nah, yang ketiga saya akan melakukan pemeriksaan identitas foto. Untuk pemeriksaan foto ini itu adalah right ya. Kemudian selanjutnya mungkin nanti ada arah dari lateral. Untuk pemeriksaan ini, pemeriksaannya adalah pemeriksaan AP anterior posterior. Nah, kemudian saya akan menentukan foto X-ray untuk persyaratan di tulang tengkorak. Apakah memenuhi syarat atau tidak. Jadi ini pada ronsen kepala Bapak tidak ada rotasi, hasilnya juga simetris, tidak ada yang asimetris. Kemudian pada Petros Ridge-nya mengisi pada bagian orbit dan superimpose dengan regio orbital superior. Oke, kemudian yang saya lihat ya Pak, di sini ada struktur yang bisa terlihat atau tervisualisasi. Nah, jadi ada tulang frontal nih Pak di bagian depan. Di sini juga terlihat ya ada sinus ya, ada sinus sinus maxillaris, ada sinus frontalis di sini. Kemudian bisa terlihat juga ada sutura koronaria, mungkin di sini sedikit terlihat. Kemudian ada sutura sagital, kemudian ada sutura lambdoidea. Oke, kemudian di bagian ini kalvaria, jadi ada bagian tabula interna di bagian dalam dan tabula eksterna di bagian luar. Juga ada diploid itu di antara tabula interna dan tabula eksterna. Itu adanya spongiosa di antara struktur tersebut. Kemudian juga ada kemudian saya lihat dari arah lateral ya Pak. Sini Iya, ada Dok. glandula hipofisis Pak. Nah, ini yang saya tunjuk. Nah, di sini ada sela turcica di sini sebagai penyangga pada glandula hipofisis. Kemudian terlihat juga tadi suturanya ya Pak, ada sutura koronal, sutura lambdoidea untuk membedakan antara lobus pada otak Bapak. Kemudian pada soft tissue juga normal ya Pak, tidak ada kelainan. Di tulang-tulang wajah juga normal, tidak ada kelainan juga. Jadi dari yang saya lihat dari tulang kepala Bapak, dari kranium atau bisa dibilang kranium, bahwasanya tidak ada mengarah apa-apa, Pak, tidak ada fraktur, tidak ada patah tulang atau apa, hanya Iya, Dok. trauma saja, sedikit kerusakan pada jaringan kulit Bapak,
Jadi itu mungkin diagnosis yang saya akan tujukan. Nah, mungkin kira-kira dari pemeriksaan ini, dari hasil pemeriksaan ini, ada yang ingin Bapak tanyakan lah? Apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak? Tidak ada, Dok. Tidak ada ya? Iya, Baik, tidak ada. Bapak bagus. Mungkin jika memang ingin melihat lebih jelas lagi, mungkin kita akan melakukan pemeriksaan tambahan selain radiologi untuk lebih memperkuat diagnosa, tapi jika diperlukan. Mungkin nanti coba kita diskusikan kembali, Pak. Oke, baik Pak, terima Iya, Dok. kasih. Baik, Dok. Iya, Dok. Sama-sama, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam, Salam, Pak. Dok. Malam, Dok. Ya, Pak. Jadi sebelumnya perkenalkan ya, Pak. Saya Dr. Rofi. Ya, Mungkin Dok. Bapak juga udah tahu sebelumnya waktu anamnesis juga Iya. pemeriksaan fisik. Mm-mm. Jadi sini saya akan menjelaskan dari hasil pemeriksaan radiologis atau fotoronsen pada tulang belakang Bapak, terutama di tulang leher ya, Pak. Nah, Iya, Dok. jadi saya akan coba untuk mengidentifikasi dulu nih. Mungkin takutnya salah nama atau apa. Iya, Dok. Identifikasi Bapak, mungkin namanya Bapak bagus ya, umurnya Iya, 20 Dok. tahun, jenis kelamin laki-laki, tanggalnya tanggal 27 Januari 2021. Untuk diagnosa klinisnya mungkin dari yang saya lihat dari radiologi ini, bahwasanya terdapat di bagian tulang servikalnya itu adalah lurus ya Pak. Biasanya kan melengkung ya. Nah di sini terlihat bahwasanya di servikalnya itu gambarannya melurus. Nah mungkin kalau secara offline saya akan masang di foto live. Jadi ini Bapak tinggal lihat saja di PPT yang saya share screen ini. Nah kemudian saya akan melakukan pemeriksaan identitas pada foto. Nah ini untuk vertebrae pada cervicalis atau di tulang belakang leher. Ini bagian R ya, bagian dari tampilan right. Di bagian proyeksi dari lateral. Oke, jadi saya menentukan dulu untuk X-ray belakang. Untuk tulang belakang cervical itu dimulai dengan C2, karakteristik dengan bentuknya yang unik, dengan pec dense yang menonjol menembus cincin 1. Diskus tepat di bawah ini adalah C2 dan C3. Ini yang mungkin bisa Bapak lihat. Nah, sini saya akan melakukan mengidentifikasi apa yang ada di sini. Kira-kira apakah ada yang kelainan atau enggak. Sini ada dari C1 sampai C7. Ini yang bisa terlihat. Nah, dari alignment-nya juga normal, tidak ada kelainan, tentunya simetris, tidak ada kompresi, tidak adanya pengecilan pada tulang vertebrae. Kemudian kurvanya untuk celah intervertebralisnya juga normal, tidak ada kelainan, tidak ada yang lebih besar ataupun tidak ada yang lebih kecil, semuanya sama. Kemudian dari pediculusnya juga normal, di sini dari korpusnya juga sama ukurannya, tidak ada yang mengecil. Kemudian dari prosesus transversusnya juga normal. Spinosum yang ujung-ujungnya ini juga normal, tidak ada pembesaran atau pengecilan. Kemudian pada jaringan tisunya juga tidak ada perdarahan, tidak ada inflamasi dan sebagainya. Kemudian mungkin dilihat dari kurvaturanya, dari kurvnya itu bahwasanya tulang belakang Bapak atau vertebra cervicalisnya itu melurus ya Pak. Biasanya kan agak bengkok atau bisa kita bilang lordosis. Nah, mungkin penyebabnya bisa karena spasme otot, cedera, ataupun adanya trauma dan sebagainya. Nah, mungkin nanti akan dilanjutkan untuk tata laksananya ya Pak. Mungkin nanti akan kita diskusikan nanti. Oke, nah dari yang saya coba sampaikan mengenai hasil radiologi tulang belakang Bapak, terutama di tulang leher, tulang belakang dekat leher, atau bisa disebut vertebra cervicalis. Nah, ini kira-kira apakah ada yang ditanyakan, Pak? Tidak ada, Dok. Oke, baik Pak. Terima kasih. Mungkin coba kalau nanti kita coba diskusikan apakah perlu pemeriksaan lainnya untuk memperkuat diagnosis pada keluhan Bapak ya Pak. Nah, mungkin Ya, sekian Dok. untuk penjelasan dari hasil dari pemeriksaan radiologi saya. Terima kasih Pak atas perhatiannya. Nanti kita diskusikan lagi untuk pemeriksaan yang lainnya dan juga untuk kelanjutan tata laksananya seperti apa. Mungkin seperti itu Ya, Dok. Pak. Terima kasih ya Pak atas kerjasamanya. Selamat Dok. malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oke, Dok. Terima kasih, Dok. sama-sama Pak.